Sementara itu salah satu tersangka dari klaster 2 di kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, mengaku ada kekeliruan dalam penelitiannya yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper. Rekan Roy Suryo ini akhirnya meminta maaf kepada Jokowi sekaligus memutuskan penyelesaian perkara lewat jalur restoratif justice. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ijazah Jokowi? Akankah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa bertahan atau akan ikut ajukan restoratif justice? Kita bahas petang ini bersama dengan tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo. Sudah di sebelah kanan saya, dan juga Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Selamat petang. Selamat petang. Andi, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Menarik. sehat. Nih, saya mau ke Mas Roy dulu. Ya. Mas Roy, tidak akan bergeser sedikit pun dalam kasus ini. Hal ini juga kan yang pernah disampaikan oleh Rismon, tapi toh akhirnya menyerah juga. Apakah ada tekanan? Itulah makanya perlu diklarifikasi dengan yang bersangkutan. Istilahnya kalau di bulan suci Ramadan ini mungkin yang bersangkutan perlu tabayun. Tapi artinya kalau statement saya di Polda Metro tadi juga jelas ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon ini karena di bulan suci Ramadan, ya moga-moga dia dapat hidayah lah gitu. Moga-moga ya atas sikapnya ini. Biarkan saja ya, bahwa kami mengatakan, ya saya terutama mengatakan tidak akan mundur 0,01% pun. Ya, kenapa? Karena itu sisanya yang 99,9%. Gitu ya. Tidak akan mundur, dan insya Allah kami semua tetap amanah. Jadi ada tekanan nggak, Mas Roy? Oh, kalau tekanan dari dulu tekanan, dan disinilah kelihatan mana yang ditekan melembek, ya, mana yang kemudian ditekan tetap kuat. Insya Allah rakyat bersama kita, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa juga membersamai kita. Clear. Gitu. Oke, saya mau ke Bung Andi. Bung Andi, kita tahu kan Rismon sangat berapi-api gitu ya untuk bisa menginvestigasi ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Jokowi. Kalau tiba-tiba diajukan restoratif justice ini menimbulkan tanda tanya, kok bisa layu sebelum berkembang? Ya, ini memang menarik, berita besar juga. Saya seminggu yang lalu memang ditelepon oleh Pak Jokowi melalui ajudan mengenai permintaan restoratif justice dari Rismon. Dan saya bertemu dengan Bapak itu hari Jumat di Solo. Jumat kemarin. Okay. Kita berdiskusi tentang permintaan dari saudara Rismon untuk restoratif justice ya. Banyak aspek yang kita diskusikan itu, baik aspek politik dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun juga kita kan juga memperkarakan mengenai ijazah yang diduga palsu ya, S2 dan S3 di Yamaguchi itu. Itu kan juga salah satu yang perlu kita diskusikan juga. Dan selain itu juga secara pribadi saya juga ada yang kita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya, memang dalam KUHP baru kan memang ada tersangka mediasi dan kemudian restoratif justice untuk itu. Kalau memang seorang peneliti tidak semuanya itu adalah absolut benar kan, pasti ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kalau kita tinjau dalam aspek dari ilmiah atau ilmuwannya kan begitu. Nah, kalau dikatakan apakah permintaan restoratif justice ini sekonyong-konyong, ya saya tidak tahu, itu ada haknya dia kan. Tapi dia memanfaatkan itu, ya kalau ada tekanan saya rasa tidak ada tekanan untuk itu. Saya jelaskan tidak ada tekanan untuk itu. Kalau misalnya sudah dijawab nih. Ya, tidak ada tekanan untuk itu. Itu haknya dia. Tidak ada tekanan ya. Karena kita juga kaget, karena Pak Jokowi juga kaget. Kalau Pak Jokowi nggak kaget, ya kaget juga. Ada permintaan itu. Saya bilang, wah ini adalah berita besar ini nanti kalau terjadi. Karena ya biar bagaimanapun kami ini sudah meneliti ijazahnya Pak Rismon itu sejak 7 bulan yang lalu. Tidak ada tekanan. Gini, ada tekanan, tadi yang disampaikan begini ya. Ketika tanggal 26 Februari yang lalu, ya, Rismon itu masih datang di acara ini membedah buku, dan bukunya juga membedah otak nih oleh Dr. Tifa. Sama sekali tidak ada perubahan apapun pada Rismon. Jadi kalau dia mengatakan selama 2 bulan itu menelitinya kapan? Yang selalu mendampingi Rismon, misalnya ada sahabat saya, misalnya Michael Sinaga, ada Janes juga. Itu selalu, dan dia kan masih punya buku. Ketika tahun baru kan dia launching buku itu, Gibran and Game. Itu tahun baru loh. Sekarang kalau dipikir itu 2 bulan ya. Selama itu dia ibaratnya, saya juga beberapa kali mempercayai dia. Melihat sejak saat itu ada tekanan? Enggak ada, tekanan itu enggak ada. Mungkin bukan tekanan, tapi ya sesuatu yang membuat seseorang bisa berubah itu kan ada 2. Tapi oke lah, sekali lagi itu biarkan hanya dia yang tahu rahasianya, dan biarkan masyarakat itu demokrasi setelah kemudian bebas menilainya. Tapi yang jelas
kami tetap terus dan terus juga memastikan bahwa ijazah itu 99,9% palsu. Apa yang disampaikan oleh Rismon itu juga kan soal emboss, Makanya kemudian itu, juga soal watermark. penelitiannya- Ini adalah otentik begitu ya, yang ada di jasa Jokowi itu otentik. Ini kan berbeda dengan Otentiknya versi mana? Anda. Gini, otentiknya mana? Udah ada hasil juga kajian dari Dr. Rido, hasil juga dari Prof. Tona Saksono, hasil juga dari Topi Merah semuanya. Jadi memang ini kontroversi ijazah ini tidak akan pernah tenang karena banyak kepalsuan yang ada di dalamnya. Jadi kita ketawain aja lah gitu. Dan sekali lagi kalau saya sih yang namanya peneliti itu tidak mungkin berubah cepat dalam 1 detik terus berubah. Apalagi yang dia katakan ada 2 bulan itu. Tapi ya udahlah itu hak dia untuk itu dan kita tunggu saja bukti-buktinya. Dan dalam statementnya yang 11 menit itu kan dia menawarkan ya untuk kemudian saya ikut menguji. Udah nggak usah ditawarkan. Tampilkan saja dengan bukti-bukti itu ujian dan nanti biar diuji oleh masyarakat. Jadi apa yang Anda baca dari sikap seorang Rismon, kalau tidak ada tekanan atau ada yang ditawarkan? Nah itulah berarti ada sesuatu yang aneh. Tapi ini sekali lagi ini bulan suci Ramadan. Ya kita nggak usah suudon. Kita khusus saja. Berpraduga baik saja. Ya moga-moga baik. Dan moga-moga Pengadilan tidak ada fitnah lagi. Aparat tolong dipercepat. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain biasanya orang yang tidak pernah mau mengakui kekalahan atau kesalahan dan tekad bisa menerima kenyataan. Si Rismon kena mental gegara ijazah S2 dan S3-nya diperkarakan. Jijikku melihat Rismon tidak pantas dia seorang peneliti. Senyumnya dan suara Pak Roy Suryo sudah mulai menipis. Berarti selama ini Rismon yang katanya asli hanya omong-omong sungguh sangat memalukan. Pakai-pakai rakyat Roy Wego. Rismon kayaknya takut karena dia juga diduga dibidik terkait ijazahnya. Sekarang ini ada model baru untuk menyerang lawan politik menggunakan ODGJ. Orang kalau sudah galau selalu menyenyek lihat perintahan orang. Doakan semoga Roy cepat sembuh. Bikin gua ngakak sejadi-jadinya berjam-jam. Gua ulang kali masih ngakak. Hahaha, Rismon dulunya orang garang sekarang cuit. Roy, cobalah jangan memotong pembicara omnya Andi. Semoga beliau berlima Allah berikan kekuatan lahir batin kejar terus ijazah palsu atau dugaan. Semoga Dr. Roy, Dr. Tifa, Dr. Taufi, Dr. Bantuan Silalahi, tim advokator Dr. Refli dan Harun sehat selalu. Amin ya, rakyat menunggu. Rismon sesuai hukum adat datang ke rumah Pak Jokowi membawa kambing dan sungkem. Jika Pak Jokowi meminta maaf di hadapan publik, terutama lewat News TV, hukum tetap ditegakkan. Moderatornya sudah tutup mulut. Itu kok orang lain ngomong, kok nyerocos seperti biasanya orang gila. Kalau ada yang ngomong, ikut ngomong. Uang itu wangi, Mom. Rismon pengecut. Lihat attitude-nya aja sudah eneng. Ya Allah berikanlah pertolongan agar kebenaran itu diterungkap dengan jelas sejelas-jelasnya. Amin ya Allah alamin. Rakyat yang mana rakyat gak peduli dengan urusan ijazah mau palsu mau asli, dibutuhkan rakyat itu dapat kerja untuk kehidupan keluarga. Saya sangat mendukung agar proses hukumnya tetap berjalan. Walaupun Jokowi telah memaafkan, hal ini penting sekali untuk pembelajaran di kemudian hari. Tidak ada yang menyalahgunakan hak seorang dengan alasan peneliti tetap SOP peneliti tidak terpenuhi dan berani menuduh dan fitnah terlebih dulu terhadap orang lain, apalagi pejabat tertinggi negara. Cengengesan tanda mau di penjara. Kemarin mah mulutnya kayak serigala, si Rismon. Ada orang gila yang omongnya ketawa sendiri. Bawa-bawa bulan Ramadan Roy kasihan sampai habis suaranya. Agar kasus ijazah ini tidak digoreng terus oleh media dan Roy Suryo CS seharusnya jangan kasih ampun untuk urusan hukum. Udah ketakutan semua pebenci. Rismon tidak kuat menghadapi tekanan. Kasihan si Panci ditinggal satu persatu. Yang memang merayakan, yang kalah mencari alasan. Yang sudah beli bukunya jangan lupa bagian Rismon disobeknya ya. Ya, pengadilan berbekasnya dari Mabes Polri yang laporan dari tipuan dulu dibereskan dan yang mengenai pembuktian ijazah. Yang itu harus
ketok palu dulu baru bisa dilanjutkan soal pencemaran nama baik. Pecah juga ya mereka. Kita lihat saja kelanjutannya. Yang penting siapa yang menandai Roy Suryo CS Mafia, mana yang jadi johirnya. Nada suara Roy mau nangis. Sumpah Roy, bikin saya yang malu. Hahaha, si Rismon kena tipuk duit dari langit kali. RSA nampak tekanan sangat keras. Kelihatan sekali muka Roy, Panci panik dan tambah pucat senyumnya dibuat-buat untuk menutupi kecemasannya. Tinggal menunggu Panci dan tipu. Kasus ini gampang sebenarnya kalau memang mau diselesaikan, tetapi Konoha terlalu banyak drama. Semua kejujuran dan kebenaran bisa ditegakkan di negeri ini. Kejujuran. Hukum harus berjalan biar tidak semena-mena. Ketawa Roy mulai dipaksakan. Ketawa putus asa. Hahaha. Enak banget Mamai minta maaf gitu aja. Hukum tetap berjalan. Lihat tuh Roy, Panci sudah panik. Lo diskusi. Ketawa panik si Panci. Hahaha. Katanya berani mati. Unggah, Reje agak lain. Ciri-ciri orang bodoh kalau ada orang ngomong suka memotong pembicaraan. Pas nonton ini kok jadi terpesona hatiku, terpesona mau napuki Cange Kemen Roy Suryo. Miris banget dua orang bodoh sedang berdebat. Tolong orang yang seperti ini jangan di undang-undang apa, udah gak ada manusia yang lebih baik.